Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Yang terhormat pada hadirin yang berada di rumah. Pada hari ini, di hari yang suci dan suci ini, ya, semoga kembali ke fitrah ini kita selalu menebarkan salam dan maaf, karena Allah sudah menganjurkan dalam firman-Nya di dalam surat Ali Imran ayat 133 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Pada semangat pagi hari ini dalam menyongsong Idul Fitri yang mulia 1444 Hijriah, bertemu lagi dengan Ustaz Haji yang akan memaparkan materi tentang bagaimana kita menyambut Idul Fitri yang sangat indah ini. Langsung saja kepada Ustaz Haji, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustaz Nawir yang sudah membuka acara dengan baik. Oke, para pemirsa, tadi menyampaikan bagaimana kita menyongsong Hari Raya Idul Fitri tahun ini yang penuh dengan keberkahan dan manfaat bagi kita semua. Salah satunya tadi disampaikan tentang ayat surat Al-Imran ayat 133 ya. Yang mana ayat itu, dan bersegeralah engkau menuju ampunan Tuhanmu dan mendapatkan surga yang mana surga itu luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Para pemirsa, di sini Ramadan ini dan menyongsong Lebaran ini perlu banyak persiapan, apalagi kita tahu sendiri ya Ustaz, bahwa hiruk pikuk untuk Lebaran ini sangat banyak sekali, mulai dari zakat, kemudian baju baru dan sebagainya. Yang penting di sini adalah bagaimana resep kita menyiapkan atau menyongsong Idul Fitri tahun ini. Yang pertama yaitu kita harus siapkan hatinya untuk menerima semua maaf dan memaafkan pada semua orang yang telah berbuat salah pada kita, secara langsung maupun tidak langsung. Nah, yang kedua di sini bertakbir di hari hanya itu dengan suara yang lantang. Kemudian yang ketiga yaitu dengan senantiasa merekatkan tali silaturahmi dari keluarga, sanak famili, teman-teman yang dekat maupun jauh. Ini kan bagus sekali momennya Ustaz ya, bahwa di bulan Syawal itu banyak sekali momen-momen yang penting, bahkan tidak mau ketinggalan. Apalagi kalau disuruh ke Bapak Ibu atau Mama, kita kumpul di sini pasti benar-benar halal atau apa itu namanya, sekedar merekatkan tali silaturahim. Kemudian persiapan yang apalagi yang kita siapkan adalah bahwa dari kita harus mampu memberikan segudang maaf kepada yang kecil, orang tua maupun orang yang benci kita maupun tidak, kita harus memaafkan. Nah, di situ banyak hal yang penting kita ambil. Berarti menuju ke ayat berikutnya yang berbunyi alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i ayat ini. Meskipun masih ada iri dengki amarah, langsung dilebur di hari itu juga gitu. Iya, Allah pun di hari itu dalam firman salah satu yang artinya begini, Allah mengampuni semua dosa hamba-hambanya ketika itu ada hubungan antara hablum minallah. Namun di sini hubungan dengan manusia kita ketemu langsung. Hablum minannas itu. Jadi kadang kita salah tafsir, salah pemahaman. Para pemirsa mungkin bisa dipahami bahwa semua dosa diampuni di sini itu adalah hubungan manusia dengan hambanya. Nah, terus terkait kita dengan insan bin insan, manusia dengan manusia bagaimana? Hablum minallah sudah. Sekarang hablum minannas bagaimana? Maka momen di Lebaran tahun ini
itu sempatkanlah untuk bertemu sama family atau saudara atau orang-orang yang pernah kita temui untuk berjabat tangan dan saling memaafkan. Salah satu hadis pun masyhur bahwa ketika salah satu seorang muslim dan mukmin itu dua-duanya berjabat tangan, maka di saat itu juga Allah meleburkan semua dosa-dosa keduanya. Kalau senja sudah mau redup, apalagi ini jadi dilema kita bersama, tiba-tiba kok puasa sudah selesai dan Idul Fitri dilakukan, itu menjadi dilema banget bagi kita, Pak. Ya, salah satu ini masuk juga disampaikan oleh para sahabat, di mana Ramadan ketika mereka mau berpisah dengan Ramadan itu ya para sahabat banyak bersedih karena di mana Ramadan itu banyak sekali pahala yang lipat gandakan dan bulan-bulan yang di antara bulan dimuliakan yaitu bulan Ramadan salah satunya. Bahkan tidurnya orang puasa di bulan Ramadan dihitung ibadah. Sehingga para sahabat pada Rasulullah menyampaikan, ya Rasul, apa harus kita lakukan ketika Ramadan mau berakhir seperti ini? Jadi kita ketahui 10 hari terakhir itu perbanyak iktikaf dan berdoa kepada Allah, bukan sholat. Nah, satu kita ngutip dari salah satu habib kita, beliau menyampaikan bahwa di 10 hari terakhir itu bukan memperbanyak sholat tapi memperbanyak doa. Itu pemirsa baik, meskipun malam itu di malam ganjil maupun genap di 10 hari terakhir kita perbanyak doa kepada Allah, apapun itu doanya, baik untuk kedua orang tua, untuk diri kita maupun umat Islam pada umum. Begitu ya. Di hari-hari itu para sahabat, terus kita bagaimana setelah itu? Maka di 10 hari tadi banyak para sahabat itu iktikaf di masjid. Hal yang lain bagi sholat mutlak. Kalau dalam hal ini kalau seorang Jawa mengatakan jangan dari nono pas 10 terakhir Ramadan, berarti ibaratnya dengan kita iktikaf di masjid banyak doa, berarti bukan dimaksudkan untuk mengadakan sholat itu hanya untuk tampil aja ya. Ya. Nah kalau ini satu saat ada pertanyaan dari beberapa teman, bagaimana yang nggak puasa apakah boleh ikut hari raya? Nah ini bagus nih, bagus ini. Ya pemirsa, ya ada beberapa dari tokoh ulama besar kita menyampaikan salah satu makalah dari Gus Bahar kita ambilkan, boleh menyampaikan. Terus orang yang ketika berpuasa Ramadan ini, beliau menyampaikan ketika ada kerja untuk menyambung hidup anak dan istrinya, pada saat itu Ramadan ini dia nggak berpuasa, maka wajib mana yang lebih penting? Di sini menyampaikan bahwa jangan disalahkan mereka, tetap mereka ini ada kita mengambil mana Pak, Rahman Rahimnya Allah. Seorang bapak ini rela tidak puasa di bulan Ramadan untuk bekerja memenuhi kebutuhan anak istrinya, sedangkan anak istrinya ini sedang puasa di rumah. Nah, bagus mana ketika seorang bapak mementingkan ibunya dan makan istri, dia puasa tapi nggak kerja, nggak mencukupi kebutuhan anak istri. Kemudian atau yang kedua, seorang bapak ini kerja untuk mencukupi kebutuhan anak dan istrinya tapi tidak puasa. Jawabannya ada arti pentingnya ada yang kedua ini. Beliau mengambil sikap atau mengambil pilihan, saya kerja tidak puasa untuk menyambung hidup, untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri. Untuk memaknakan diri, kewajiban harus kita laksanakan. Iya betul, sama-sama wajibnya. Sehingga nih, mohon maaf pemirsa kalau Anda ini melihat, kenapa orang yang sedang nggak puasa ini? Itu ada salah satu alasan. Pertimbangannya dia menyambung hidup orang banyak. Salah satu anak dan istrinya. Kalaupun masih single, harus bagaimana? Ya kalau bisa puasa. Apalagi di Islam sudah ada keindahan, ada rukhsah, ada dispensasi karena kalau tidak bisa mungkin karena sakit bisa diganti untuk kalau terjadi. Ya betul. Langsung ada pertanyaan lagi, Mas Ustadz. Sekiranya sebenarnya waktu yang paling indah menyalurkan zakat itu pada saat apa? Karena kita kan takutnya gini, kita udah puasa sebulan ya, kadang-kadang malah lupa zakat gitu kan. Di mana-mana jangan sampai kita lupa dengan zakat, padahal zakat wajib. Iya betul. Dari Rasulullah menyampaikan, ini satu yang menyampaikan hadis masalah banyak sekali. Salah satunya begini, menurut misal sudah paham bahwa waktu zakat yang paling bagus
ini sesuai versi masing-masing. Salah satu versi yang pertama, zakat diperuntukkan atau dikeluarkan ketika akan Ramadan, itu versi pendapat pertama. Yaitu kenapa dilakukan sebelum Ramadan itu atau pas hari pertama itu, agar orang ini dalam perjalanan puasa Ramadan itu ringan. Dan zakat fitrah meringankan atau menghapus dosa-dosanya. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua itu zakat fitrah yang bagus itu di bulan Ramadan, selama Ramadan itu dia mengeluarkan zakat fitrah. Dan yang terakhir, melanjutkan dari pendapat kedua itu, yang terakhir ada sinkronnya di mengeluarkan zakat itu sebelum sholat Id. Langsung di Nah, kasihkan oleh beliau. dalam artian begini Pak, itu seorang itu mengeluarkan zakat, batas akhirnya sebelum sholat Id dilangsungkan. Agar saja jam 5 atau setelah subuh itu seorang ini mengeluarkan zakat kasihkan siapa-siapa. Nah, itu mentok itu batas waktunya sebelum sholat Id dilaksanakan. Dan kalau sudah sholat Id gimana? Itu hukumnya bukan zakat fitrah tapi sedekah. Jadi langsung membaca, langsung ke masjid sama mama, Ya. benar-benar sudah siap untuk menerima zakat. Berarti ke-8 golongan yang asli tadi. Dalam asma. Setelah gambaran, dan yang penting ini ketika kita masih ada amarah, dendam, ada caci maki, berarti harus ditutup di hari titik ini. Iya, betul. Bersyukur kita, apalagi kita sudah ada banyak dari kalangan masyarakat kita, sudah ada banyak masjid atau musola atau lembaga itu menerima untuk siap menyalurkan zakat dari saudara-saudara muslim kita. Atau lebih indahnya ketika hari Fitri tiba, kita kembali ke fitrah. Ibarat orang Jawa bilang 00 ya kan gitu. Apakah dengan aneka ragam, apalagi kita sudah di dunia yang sudah di belak mata ya, kita lewat WA bisa Instagram, apakah lewat situ sudah cukup besar? Kalau lewat mungkin HP, kata maaf lewat video online atau bagaimana, apakah sudah meliputi mewakili minta maafnya gitu? Ya, kalau secara lisan bisa, ini fenomena di masyarakat kita ya, apalagi sudah ada jaring sosial, WA dan sebagainya, jarak jauh dan sebagainya, itu pertimbangannya. Yang pertama itu bisa dikatakan sah tidak kita memaaf kepada orang lain melalui media, media sosial ini. Ya kalau menurut saya sah-sah saja. Cuma yang lebih afdol sesuai dari umur dari hadis Nabi bahwa ketika itu berjabat tangan, yaitu kedua orang ini diampuni semua dosa-dosa, bahkan gugur, rontok lah. Tapi kan berarti dedaunan yang kering itu rontok semuanya, dan Allah mengampunkan dosa keduanya ini di hari itu juga sampai lepas hutang. Dan bahkan salah satu melepaskan. Dan misalnya selama 1 jam mohon maaf sambil ngobrol itu tidak masalah, maka semakin adil mengurangi keduanya ini, dosanya dirontokkan semakin banyak. Kita melihat dari beberapa tahun yang lalu, termasuk pusatnya di Indonesia, kalau kita lihat di Makkah seperti itu luar biasanya. Kalau sampai malam kita di sini mungkin sudah sangat indah. Jadi diteruskan dengan hadis rawuh, kita tadarus, Yaumul-Lail, kompleks sekali. Sehingga ada hasanah yang dapat kita ambil, ini hikmah dari apa yang harus kita lakukan dalam menyongsong apalagi memperingati Idul Fitri tiba. Ya, hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan Ramadan ini, di mana semua daerah bahkan seluruh negara, seluruh di dunia ini yang umat muslim terutama itu melakukan sholat taraweh, kemudian tadarus, yang mana di bulan-bulan lain tidak ada seramai ini. Nah, maka hikmahnya salah satunya adalah persatuan umat Islam untuk menyongsong kemuliaan, keberkahan yang Allah berikan kepada hambanya. Salah satu adalah malaikat turun, dan kita singgung di beberapa episode yang lalu mungkin dari anak itu menyampaikan tentang malam Lailatul Qadar. Ini salah satu dasar dari para ulama masyhur umumnya itu bahwa di bulan Ramadan banyak muslimat untuk meramaikan. Bahkan yang dulu rumah yang tidak pernah dibaca Quran, bacaan Quran, bulan Ramadan ini sering baca Quran.
kemudian masjid-masjid musola bahkan sampai malam, bahkan apalagi ada yang salah ke pondok atau masjid itu 15 kali khatam. Sehingga di sini wah luar biasanya Ramadan ini. Bahkan seorang kakek-kakek yang udah tua, yang usia sudah rentan banget, ikut sholat jamaah terus di bulan Ramadan ini. Ini harus kita ambil hikmah, terutama bagi kalangan muda semuanya di Indonesia pada umumnya, terus anak-anak juga. Kita harus belajar pada mereka bahwa di Ramadan ini bukan hanya anak kecil saja. Kita harus malu sebagai yang muda-muda melihat orang tua di bulan Ramadan ini sangat-sangat getol sekali jamaah, baca dan sebagainya itu mengisi bulan Ramadan ini jangan sampai kelewatan. Karena kenapa Ustaz? Karena ini nggak ada jaminan tahun berikutnya menang Ramadan. Sehingga ini kesempatan emas yang tidak boleh kita lewati. Ada satu lagi di sana. Sebetulnya ada Lailatul Qadar yang kemarin itu ada bahasan itu. Allah itu mau memberikan clue-nya kepada umat Islam. Namun pada ketika Nabi Muhammad SAW mau menyampaikan itu, beliau melihat ada dua sahabat lagi bertengkar. Nah, sehingga ya, sejak saat itu kemudian Rasulullah ditanya, tidak usah dikasihkan, karena ada faktor tadi. Dua sahabat lagi berantem. Padahal malam Lailatul Qadar malam penuh kemuliaan. Mau disampaikan cluenya, ciri-cirinya. Ya jadi karena mau menyampaikan di situ Rasulullah melihat dua sahabat yang lagi bertengkar. Oleh Allah tidak bisa disampaikan. Akhirnya dari peristiwa itu sampai sekarang clue dari Lailatul Qadar itu tidak disampaikan pastinya oleh Allah karena kejadian itu. Jadi ada rahasia sendiri. Akhirnya dirahasiakan sampai sekarang. Jadi hikmahnya apa ya? Udah mau ada Lailatul Qadar atau sebagainya malam kemuliaan diambil itu dari menurut Imam Sadili pasti kan tanggal 25 dan sebagainya. Menurut Imam ini tanggal ini seperti ini. Namun itu tahu pastinya nggak jadi karena ada peristiwa itu. Ada yang bilang di Imam Ghazali satu kitabnya ada derajat puasa itu ada 3 fase kalau nggak salah. Di umum, khusus dan khususi lagi. Apakah dengan itu kita masuk ke mana Ustaz? Kalau kita umum berarti kita secara umum kita umum. Kalau khusus berarti kita seorang asidikin atau bagaimana? Sehingga kita maksudnya ke ini ini. Ya betul. Kalau secara pemahaman dari para ulama ini, mungkin pemirsa sudah paham dari kalangan yang sudah banyak mengaji di pondok pesantren maupun di majelis taklim secara khusus, ada beberapa runtutan rangkaian untuk mendapatkan hari kemenangan Lebaran ini. Salah satunya adalah beliau Rasulullah sudah menyampaikan cluenya. Sebetulnya hari kemenangan itu bagi siapa di puasa ini? Kalau kita kategori yang mana? Mungkin nanti bisa dipilih, bisa Anda kategorikan sendiri. Rasulullah menyampaikan sebetulnya hari kemenangan atau hari Raya Idul Fitri itu hari kemenangan diperuntukkan bagi orang yang melakukan 3. Di mana satu di bulan Rajab, di situ dikatakan bulan pembersihan jasad. Nah, kemudian bulan Sya'ban pembersihan hati. Dan di bulan Ramadan ini adalah pembersihan roh dari dosa. Oleh mungkin ya di dasar secara dasar itu banyak dosanya naik tidur, sehingga roh itu akan benar-benar roh dan jasad benar-benar bersih. Sehingga di hari Lebaran ini atau hari Idul Fitri dikatakan hari kemenangan. Mereka ini seperti lahir kembali. Kalau saya mengutip di almarhum Yahya mengatakan pernah sampaikan dalam hal itu. Nah, sehingga pendapat yang ini dikatakan khas atau khusus lebih khusus karena memahami jalurnya. Kemudian secara umum kita pahami betul ya. Secara umum ya, udah Ramadan hari kemenangan, udah Lebaran selesai. Puasa kita ke puasa 1 bulan full. Kemenangan ikut Lebaran. Kan juga ada pertanyaan itu Ustaz. Ya enggak? Ya enggak. Itu enggak puasa ikut Lebaran boleh enggak? Ya tetap boleh. Karena ini untuk
semua umat Islam. Nah, kemaslahan yang dari tanda kutip di sini sebetulnya kemenangan itu gimana? Nah, ini mengutip dari tanda 3. Jadi selama Ramadan dia berpuasa melawan hawa nafsu. Kalau melawan nafsu secara umum ya kita tahu menahan makan, minum dan sebagainya. Tapi secara tasawuf kita paham di sini menahan dari kita melakukan pedzaliman pada diri kita maupun orang lain. Di situ melawan hawa nafsu sudah tahapan beda lagi. Kalau sampai kita mendolimi orang lain, kita belum katakan so'im, siam. Ini disebutkan dalam hadis qudsi as-so'im farhatan. Bagi Allah memberikan langsung pahala langsung dari aku. Wa ana azibi. Jadi kira sebaliknya kalau kita sebagai hamba patuh pada Allah pasti mendapatkan pahala langsung. Betul. Tapi kalau yang lebih indah ini kultum yang kita saripati terus setiap malam setiap kita habis sholat tarawih, indahnya seperti ini. Ketika kita menuju 2 farhatan tadi, apakah sesudah kita membebas indahnya pahala itu, yang kedua jadinya kita akan bertemu langsung dengan Allah. Jadi yang kita maksudkan bagaimana Ustaz? Langsung bertemu dengan Allah, apakah nanti di hari kiamat setelah kita masuk surga atau kita menempuh dulu masuk neraka baru masuk surga ketemu Allah? Ya, kalau jalurnya itu dari beberapa hadis mengatakan kita tahu ya jalur kita masuk surga pun ya kita tidak luput dari dosa maupun kecil maupun besar, tetap ada melewati jalur untuk bersihan dari dosa itu. Meskipun di dunia sudah, tapi yang tahu catatan semuanya itu kan Allah di buku amal kita masing-masing. Sehingga pada saat di akhirat nanti kita masuk surga atau neraka, kalau hadis masyhur itu kebanyakan manusia itu ketika puasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Nah, ini kita perlu cermati, kita perlu cermati pemirsa bahwa di sini kok di situ kenapa ada hal seperti itu? Karena orang mendapatkan tidur, puasa itu enggak berbuat baik lebih banyak. Sehingga kita tadi apa kita langsung ketemu dengan Allah? Nah, ini pertanyaan yang cukup mendasar juga, tapi perlu dipahami betul. Sehingga di situ kan dia nyatanya apa? Innamal a'malu binniyat. Kalau saya puasa karena saya dapat hadiah dari bapak atau ibu maupun dari kakek atau dari kakak, itu salah satu motivasi katanya. Ya kesannya untuk semangat ibadah, tapi niatannya berbeda. Sehingga sinkronnya dengan hadis yang sampaikan tadi, apakah kita ketemu dengan Allah? Nah ini, sehingga semua amal ibadah kalau kita tidak niatkan kepada Allah, surga dapat tapi tidak ketemu dengan Allah. Yang ini disayangkan oleh Rasulullah SAW. Saja sebagai pemantauan hati, kalau kita sudah mendapatkan perintah harus kita laksanakan. Iya betul. Jadi kalau kita sudah paham, rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, sehingga kita bisa membuat yang bagus. Seandainya kita sudah melalui puasa yang bagus, maka tidak hanya di malam-malam puasa, tadarus Al-Quran dan kebaikan berarti harus kita terapkan di bulan-bulan lain juga. Ya, betul. Jadi, apa mungkin ada masukan materi lagi setelah ini, karena hari ini kita langsung masuk ke dalam tatanan Idul Fitri yang mubarak. Ada lagi ini bahasan terakhir. Nah, dikatakan Ramadan ini berhasil kalau kita mengutip dari satu Rasmara Sudin Siregar, beliau mengatakan orang yang dikatakan puasanya berhasil tahun ini itu yang menentukan nanti bulan-bulan berikutnya dia jadi lebih baik atau tidak. Sehingga kalau hari ini puasanya lancar, nah 11 bulan ke depan dia bertahan seperti itu atau tidak. Sehingga ini indikatornya cukup lama. Apalagi nggak ada jaminan besoknya kita ketemu Ramadan berikutnya. Sehingga ini ya kita patut hati-hati juga. Ada was-was bisa dikatakan harus kita hati-hati di sini. Oh, nggak ada jaminan Pak. Ini nggak sadar. Sehingga kalau kamu baik, ya ini 11 bulan ke depan baik. Nah, kan nggak ada jaminan karena ini rahasia data. Sehingga para pemirsa, Ramadan ini kemudian nanti masuk ke Lebaran ini, Anda semua yang menentukan baik tidaknya ada 11 bulan ke depan sebelum ketemu Ramadan berikutnya. Begitu. Dari yang disampaikan ya,
Ini saya Budiman. Semoga aja pada pemaparan kali ini dari Ustaz Haji, beliau asli Demak, masih sini didoakan semoga Ustaz Haji segera menikah, mendapatkan istri yang solehah. Sedikit bisa saya sampaikan, bisa saya simpulkan, maaf dan memaafkan adalah sebuah mutiara yang harus dilakukan kedepankan, karena Allah menghibur dengan sangat, sehingga di dalam surat Al-Imran ayat 133, segera kamu minta maaf dan menebar maaf. Pintu maaf terbuka dan tidak ada lagi amarah dan apapun yang dimaknakan yang selanjutnya, karena Rasulullah menyentuhkan kita bahwasanya lainlah semuanya dengan indah dan jangan pernah melakukan kesalahan dan dosa. Minimalisir untuk melakukan kesalahan. Demikian saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak Ustaz Haji atas pemaparan materinya. Ya, ini adalah Mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap keluarga besar SMP Nurul Islami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Semoga Allah memberikan keberkahan di bulan mulia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar SMP Nurul Islami Semarang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin.